Bayangkan, kamu bekerja 8 jam dalam sehari, lalu pulang, lelah, gaji pas-pasan, dan esoknya kembali bekerja. Tapi ketika kebijakan upah ditentukan, kamu tidak punya suara. Lalu pertanyaannya, siapa yang sebenarnya mengatur hidup buruh di negeri ini? DPR, perusahaan, negara, atau para elit yang bahkan tak paham rasanya dikejar target oleh atasan? Di atas kertas, Indonesia adalah negara demokrasi. Tapi dalam praktiknya, demokrasi sering jadi panggung elitis, dan buruh jarang benar-benar duduk di kursi pengambil keputusan. Padahal, dalam struktur ekonomi, buruh adalah tulang punggung produksi. Mereka tidak hanya memutar roda industri, tapi juga menghidupi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dalam struktur politik, buruh sering jadi penonton. Dalam pemilu, mereka diingat. Dalam pemerintahan, mereka dilupakan. Apakah ini kebetulan? Tentu tidak. Relasi antara buruh dan politik di Indonesia adalah relasi struktural, terkoneksi dari hulu ke hilir. UU Ketenagakerjaan, sistem pengupahan, aturan outsourcing, hingga jaminan sosial, semuanya adalah produk politik. Artinya, nasib buruh bukan cuma soal kerja dan gaji, tapi juga soal siapa yang membuat kebijakan. Dan sayangnya, mereka yang membuat kebijakan jarang berasal dari kelas buruh. Sejarah Indonesia tak bisa dilepaskan dari gerakan buruh. Bahkan jauh sebelum merdeka, buruh perkebunan, buruh pelabuhan, buruh pabrik gula di Jawa Timur sudah melakukan perlawanan terhadap penjajahan ekonomi Belanda. Lalu, di era 1920-an, berdiri serikat buruh yang militan seperti Sarekat Buruh Islam dan Perserikatan Pegawai Pos. Namun, semuanya berubah drastis ketika Orde Baru berkuasa. Buruh dikekang. Gerakan mereka dimonopoli lewat SPSI, Serikat Buruh Versi Negara. Kritik dibungkam, aksi buruh dianggap ancaman stabilitas. Buruh tidak boleh terlalu vokal, tidak boleh terlalu sadar. Mereka hanya boleh bekerja dan diam. Setelah reformasi 1998, ruang demokrasi terbuka. Serikat-serikat buruh independen mulai bermunculan. Tapi apa yang terjadi? Fragmentasi. Ada ratusan serikat. Tidak ada konsolidasi nasional yang membuat elit politik kembali menang. Partai buruh pertama kali muncul di awal 2000-an. Tapi kiprahnya terbatas, minim suara, tidak menembus parlemen. Tahun 2021, tokoh buruh Said Iqbal mencoba menghidupkan kembali mimpi itu. Partai Buruh Reborn. Targetnya jelas, membawa suara buruh ke parlemen, memperjuangkan hak pekerja lewat jalur politik. Apakah itu realistis? Sangat, tapi juga penuh tantangan. Pertama, buruh bukan monolit. Ada buruh industri, buruh informal, driver ojol, pekerja kontrak, honorer, buruh migran. Masing-masing punya kepentingan berbeda. Mewakili semuanya bukan hal mudah. Kedua, mayoritas buruh masih skeptis terhadap partai. Trauma masa lalu masih terasa. Banyak yang anggap partai adalah alat elit. Apalagi dalam politik kita hari ini, partai identik dengan uang dan kekuasaan, bukan ideologi dan perjuangan. Namun partai buruh setidaknya menawarkan alternatif politik, bahwa buruh tak harus selalu bergantung pada partai besar yang sering memperalat mereka saat kampanye, lalu melupakan mereka setelah pemilu. Setiap tanggal 1 Mei, ribuan buruh turun ke jalan. Mereka datang dari berbagai kota, membawa spanduk, toa, dan melakukan orasi. Apa yang mereka tuntut? Upah layak, stop outsourcing, cabut Omnibus Law, jaminan sosial pekerja, wakil buruh di DPR. Pertanyaannya, apakah suara mereka didengar? Ironisnya, 1 Mei dijadikan hari libur nasional pada 2013, semangat peringatan justru mulai direduksi. Banyak perusahaan
hanya menjadikannya hari libur biasa. Media lebih suka memberitakan soal macetnya jalan, bukan isi tuntutan buruh. Tapi bagi para pekerja yang sadar politik, Hari Buruh bukan sekadar simbol. Ia adalah momen konsolidasi, tempat di mana buruh menyadari nasib mereka tidak bisa dititipkan pada elit, tapi harus diperjuangkan sendiri. Ketika UU Cipta Kerja disahkan lewat metode cepat dan minim partisipasi publik, ribuan buruh turun ke jalan. Mereka menolak sistem kerja fleksibel, pemangkasan pesangon, dan liberalisasi tenaga kerja. Tapi apa yang terjadi? Mereka dicap pengganggu, dituduh anti-investasi, bahkan beberapa ditangkap. Ini menunjukkan bahwa dalam relasi politik ekonomi kita, buruh masih dianggap sebagai beban, bukan partner pembangunan. Padahal, tanpa buruh, tidak akan ada investasi yang produktif, tidak akan ada pertumbuhan ekonomi. Omnibus Law menjadi contoh paling nyata tentang bagaimana kekuasaan negara lebih tunduk pada logika modal ketimbang keadilan sosial. Dan dalam situasi seperti ini, politik buruh menjadi sangat penting, bukan hanya untuk menolak, tapi juga untuk merebut kembali ruang partisipasi. Pertama, buruh harus bersatu. Fragmentasi adalah kelemahan terbesar gerakan buruh saat ini. Jika serikat-serikat besar tidak bersatu dalam platform bersama, maka kekuatan mereka akan terus terpecah dan mudah dikendalikan. Kedua, politik buruh harus dibangun dari bawah. Tidak cukup hanya membentuk partai, tapi juga menguatkan kesadaran kelas pekerja di pabrik, kantor, jalanan. Pendidikan politik harus jalan, diskusi harus digelar, kesadaran harus tumbuh. Ketiga, generasi muda harus peduli, karena hari ini banyak pekerja muda di sektor informal dan digital yang tak paham pentingnya gerakan buruh. Mereka pikir, ngapain ikut serikat? Padahal tanpa serikat dan tekanan politik, tidak akan ada jaminan kerja, tidak akan ada upah layak. Kita hidup di negara di mana buruh adalah mayoritas, tapi tak pernah jadi penentu. Kita hidup di sistem di mana kerja keras dihargai selama tidak menuntut hak. Lalu sampai kapan kita membiarkan politik dikuasai segelintir elit, sementara mereka yang memeras keringat justru disuruh diam? Hari Buruh bukan hanya soal unjuk rasa, ini adalah refleksi. Apakah negeri ini benar-benar adil bagi pekerja, atau hanya adil bagi mereka yang duduk di atas? Bagaimana menurut Anda? Apakah partai buruh benar-benar bisa mewakili kelas pekerja, atau justru hanya akan jadi partai biasa yang terjebak dalam sistem lama? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena suara buruh harus terus didengar, bahkan di ruang digital.